Halo, saat ini Anda menyaksikan Berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda, di antaranya. Kecelakaan maut melibatkan 3 mobil di Jalan Pantura Nontol Subang Selasa dini hari, menewaskan 3 orang penumpang dan melukai 7 orang lainnya. Pencuri dipergoki pemilik rumah di Sindang Kasih Kabupaten Ciamis, babak belur dihakimi warga. Objek wisata Kawah Papandayan Kabupaten Garut masih menjadi pilihan warga menghabiskan libur Lebaran. Kita ke informasi pertama. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bandung Barat pada Senin sore menyebabkan banjir di sejumlah titik di Padalarang. Hujan deras yang mengguyur wilayah Padalarang, Bandung Barat selama 1 jam Senin lalu menyebabkan sejumlah titik ruas jalan dan belasan rumah warga terendam banjir. Salah satunya di Jalan Raya Batu Jajar Ciampel yang menyebabkan sejumlah sepeda motor hanyut dan nyaris masuk ke dalam gorong-gorong terseret derasnya arus banjir. Banjir yang dengan ketinggian air sekitar 80 cm ini adalah yang terparah di tahun 2022. Banjir juga merendam ruas jalan Provinsi Bandung, Batu Jajar setinggi 50 cm dan membuat puluhan sepeda motor mogok sehingga menimbulkan kemacetan parah sepanjang 2 km. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat Senin petang juga menyebabkan pohon tumbang. Pohon tumbang terjadi di Bandung Barat, Subang, dan Garut. Sebatang pohon beringin setinggi 10 meter tumbang menimpa bangunan warung sekaligus rumah warga Cipongkor, Bandung Barat, Senin sore setelah diterpa hujan deras dan angin kencang. Beruntung penghuni rumah bisa menyelamatkan diri. Pohon yang tumbang sempat menutup badan jalan penghubung Saguling Padalarang. Hujan deras juga menyebabkan banjir setinggi 50 cm yang merendam kantor desa Laksana Mekar, Kecamatan Padalarang. Akibatnya arsip dan berkas administrasi lain kedudukan terendam. Senin malam banjir berangsur surut. Pohon tumbang juga terjadi di wilayah Subang Kota. Kuatnya hembusan angin sempat menerbangkan atap bangunan rumah warga. Selain menimpa rumah, pohon tumbang juga menimpa sebuah mobil yang sedang terparkir hingga rusak. Petugas Tagana BPBD Subang kemudian menyingkirkan pohon tumbang setelah hujan reda. Hujan deras yang melanda wilayah Cihuni perbatasan Kadungora Garut dan Nagrek Bandung mengakibatkan pohon tumbang dan melintang di jalan raya hingga hanya sepeda motor saja yang bisa melintas. Karena belum ada petugas BPBD yang tiba, 4 pesepeda motor nekat berupaya menyingkirkan batang pohon dari jalan agar kemacetan tak makin parah. Rekan-rekan pengendara motor berinisiatif supaya tidak terjadi hambatan yang begitu panjang karena dari belakang udah panjang banget. Udah panjang banget ya macetnya gitu. Ya macetnya. Makanya ini selagi bisa sama kita ya udah sama kita aja. Sambil nunggu petugas gitu. Iya, Tadi ada kesulitan nggak? Ya. Kesulitan lumayan soalnya kan itu pohonnya agak buat dipatahin. Oke, Berkat 4 pengendara motor ini arus lalu lintas pun terbuka dan kembali lancar. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi lain. Kecelakaan maut melibatkan 3 mobil terjadi di Jalan Pantura Nontol Subang pada Selasa dini hari. Akibatnya 3 orang tewas dan 7 orang lainnya luka-luka. Kecelakaan maut terjadi di ruas Pantura Sukasari, Kabupaten Subang, Selasa pukul 3 dini hari. Mobil travel dari arah Cirebon menuju Jakarta ditabrak bus saat hendak berbelok arah. Mobil travel akhirnya masuk ke jalur lawan arah hingga ditabrak truk box yang melaju kencang dari arah Jakarta menuju Cirebon. Bus yang abang kendarai gimana? Mundur dari belakang. Oh, ketabrak dari belakang. Nggak tahu mau muter dia? Nah, mana ya? Posisi udah deket. Oh, jadi tiba-tiba Mobil travel membuang arah ke arah Cirebon. berputar. Ditabrak sama mobil bis Nah, yang ada di belakangnya. Lalu ditabrak sama mobil truk yang dari Jakarta. oh, 10 korban kecelakaan dievakuasi ke Rumah Sakit PMC Pamanukan. Selain 1 orang korban tewas di lokasi kejadian, 2 korban meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit.
Ketiga korban tewas adalah penumpang mobil travel warga Tegal, Jawa Tengah, sedang 7 korban luka masih dirawat. 1 korban sudah meninggal dunia dan 7 korban pas datang ke IGD kami dalam perawatan. Ada beberapa yang cedera berat, sedang dan ringan. Dan selama pengawasan dan penanganan kami, ada 2 korban yang meninggal dunia. Kecelakaan juga membuat sejumlah penumpang bus terlantar. Mereka tidak tahu harus meminta bantuan kemana. Mau ke Tangerang? Jadi terlantar sekarang? Rencana ada di oper nggak nanti semua penumpang? Katanya mau dioper. Kasus ini masih dalam penyelidikan Satlantas Polres Subang, termasuk dugaan kelalaian sopir bus. Jainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Arus balik menuju Jakarta di jalur Pantura dan Tol Cipali Subang hari Selasa masih padat. Kemacetan terjadi karena mulai beroperasinya truk besar angkutan barang. Hari Selasa, volume kendaraan dari arah timur ke barat menuju Jakarta di jalur Pantura Subang masih ramai. Bahkan di beberapa titik seperti Pasar Ciasem, Pertigaan Sukamandi, dan Pasar Sukamandi terjadi kemacetan. Arus balik para pemudik ke Jakarta bercampur dengan truk besar dan aktivitas warga lokal yang sudah kembali normal setelah libur Lebaran. Tak jauh berbeda dengan jalur arteri, kemacetan panjang ribuan mobil terjadi di Tol Cipali Subang dari arah Cirebon menuju Jakarta Selasa pagi. Kemacetan terjadi akibat keluar masuk kendaraan di tempat istirahat kilometer 102, Kecamatan Dawan Subang, yang mengular hingga kilometer 110. Polisi kemudian memberlakukan kontraflow mengambil satu jalur arah Jakarta menuju Cirebon untuk mengurai kemacetan. Kondisi tersebut berbeda dengan sehari sebelumnya, di mana lalu lintas di Tol Cipali Subang terutama di kilometer 84 Cipendei lancar. Pemudi bahkan bisa memacu kendaraan dengan kecepatan maksimal 80 km per jam. Senin siang kemacetan kembali terjadi pada jalur Gentong Tasikmalaya akibat mulai beroperasinya truk besar yang bercampur dengan kendaraan arus balik. Padahal seharusnya truk besar belum boleh beroperasi. Menurut surat edaran Kementerian Perhubungan, truk bersumbu 3 baru boleh kembali beroperasi pada tanggal 9 Mei pukul 22 malam. Agar kemacetan tak makin parah, Satlantas Polres Tasikmalaya Kota mengambil kebijakan mengkandangkan truk besar di beberapa kantong parkir seperti Pengusuhan, Raja Polah, dan Pamayonan. Kebijakan ini dilakukan sampai kondisi lalu lintas normal. Kepadatan di jalur Malangbong hingga Ciawi Tasikmalaya juga terjadi Senin lalu sepanjang belasan kilometer akibat mobil mogok dan terbakar di daerah Lewo, Malangbong, Garut. Mobil yang terbakar adalah angkutan yang biasa beroperasi di wilayah Lewo. Kemacetan berangsur terurai setelah mobil yang terbakar dievakuasi. Jainal Arifin dan Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Subang dan Tasikmalaya. Upaya pencurian digagalkan sebuah keluarga di Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis. Akibatnya suami istri pemilik rumah menderita luka bacok dan pencuri dihakimi massa hingga tak sadarkan diri. Upaya pencurian di rumah Herman, warga Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis, Senin dini hari digagalkan oleh anggota keluarga yang terbangun. Maling yang bawa sebilah golok dan masuk ke dalam rumah setelah mencongkel jendela sempat diikuti oleh anak korban yang mengira maling sebagai ayahnya. Begitu sadar maling yang masuk, anak korban pun membangunkan Herman. Herman kemudian memergoki maling dan perkelahian tak terhindarkan. Korban dibacok maling hingga melukai tangan dan telinga. Begitu juga sang istri yang mencoba membantu. Lewat sini, dititipin terus. Ke sana, ke rumah Itu belakang, Dik saya bilang sama bapaknya, maling. Bapaknya keluar. Keluar. malingnya ke sini. Malingnya Tewak di sini. di sini nih. Di depan Gulat sini. di sini. Dia keluar diberi Sempat sama. gulat di sini. Di sini dulu gulatnya. Ya di sini dulu terus keluar ya kabur. Diberi sama dikejar sama adik saya sama suaminya. Maling yang sempat mencoba kabur berhasil ditangkap kembali di halaman rumah dan langsung dibekuk oleh suami istri tersebut serta 2 orang anak di bawah umur. Warga yang datang kemudian menghakimi maling hingga babak belur.
Polisi dari Polsek Cikoneng, Polres Ciamis yang menangani kasus ini telah meminta keterangan korban dan menyita ponsel serta sebilah golok milik maling yang diketahui bernama Nurjaman, warga Ciamis. Juga 1 botol berisi BBM Pertalite. Polisi masih mengejar pelaku lainnya yang diduga ikut membantu tersangka. Di TKP ditemukan ada sebilah pisau atau golok dan ada botol berisi bensin. Jadi ada dugaan kuat memang motif dari terduga pelaku untuk melakukan pencurian, namun masih kami. Tersangka masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis dan tak sadarkan diri setelah dihakimi warga. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis.